Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa minal mushtarakin iku satengah saking perkara kang sekutonan al-mautu utawi maut illa bisyahidi amin dalam wong kang mati syahid. Perkara yang menyebabkan wajib mandi yang ketiga adalah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal berpulang ke Allah itu wajib mandi. Kalau dia bisa mati sendiri lebih bagus. Tapi yang namanya sudah meninggal dia tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu maka mandinya menjadi kewajiban orang yang masih hidup. Hukumnya fardu kifayah. Ketika ada yang sudah memandikan berarti kewajibannya gugur pada yang lain. Nah, untuk tata cara memandikan mayit itu nanti ada dalam bab sendiri, dalam bab jenazah. Karena mandi bagi orang yang meninggal ini wajib, maka ketika ada orang yang meninggal kemudian dikuburkan tapi belum dimandikan, maka itu harus digali lagi, harus dipeluk, harus diangkat untuk dimandikan. Karena hukum mandinya adalah wajib. Kewajiban memandikan ini tidak ada pengecualian. Ya, tidak ada pengecualian. Pokoknya kalau orang meninggal wajib dimandikan. Bagaimana cara memandikannya? Ada tata caranya. Walaupun orang itu kondisinya hancur, seperti orang yang tergerek kereta api, kepala dengan tangannya misah. Ya, kepalanya misah, tangannya misah, kakinya di mana, itu disatukan, dimandikan. Ada orang yang meninggal kemudian perutnya sudah acak-acakan, khususnya bergulai, ya tetap wajib dimandikan. Ada orang yang habis terbakar, kemudian kulitnya hilang semua, tidak bisa daging-daging yang gosok, tetap wajib dimandikan. Tetap wajib dimandikan. Bagaimana kalau orang meninggalnya di air? Meninggalnya di air atau di laut, kan sudah di air ya, tetap wajib dimandikan. Illa bisyahidi, ada yang meninggal tidak wajib dimandikan, yaitu orang yang meninggalnya mati syahid. Siapakah orang yang meninggal syahid ini? Mereka-mereka yang berperang di jalan Allah, melawan musuh dalam medan peperangan, mereka meninggal. Jadi namanya mati syahid. Maka khusus beliau ini tidak usah dimandikan, langsung saja dikuburkan dengan pakaiannya yang lagi dia pakai. Bila perlu dengan pedangnya di bawah. Ya. Karena mereka adalah orang-orang mulia yang mati syahid dalam menghadapi musuh orang-orang kafir. Syahid ini ada syahid akhirat, ada syahid dunia. Selain daripada syahid akhirat, juga ada yang syahid hukumnya syahid. Jadi termasuk meninggalnya dalam keadaan istimewa, dihukumi syahid, tapi tetap wajib dimandikan. Di antaranya wanita yang meninggal ketika melahirkan, itu syahid. Orang yang sedang mencari ilmu di pesantren juga syahid. Kemudian
yang matinya kebakaran atau kemudian meninggalnya karena kelorok, itu nanti ada babnya sendiri menjelaskan tentang macam-macam yang mati syahid. Termasuk orang yang meninggal dalam keadaan fisabilillah, sedang berada di jalan Allah. Di antaranya orang yang sedang berada di pesantren itu adalah fisabilillah. Begitu juga mereka-mereka yang ajar ngaji, mereka-mereka yang mengabdi untuk belajar masyarakat, para kiai, para ustaz, mereka-mereka yang sedang membangun pondok pesantren, bangun majelis taklim, pokoknya yang berkaitan dengan fisabilillah, meninggal itu mati syahid. Termasuk yang tidak wajib dimandikan juga adalah janin yang keguguran, tapi belum ada bentuknya, belum kelihatan kalau dia ada indikasi mau hidup. Dan di dalam memandikan mayat ini sekaligus juga adalah diniati menghilangkan hadas besarnya. Nanti ada tata caranya bagaimana memandikan orang yang sudah meninggal. Wasara sarun lan utawi tetelu tahtasu iku tertentu biha kalawan salatah an-nisa sapa sake wong wadon. Selanjutnya ada 3 perkara yang mewajibkan mandi jinabah, dan ini adalah khusus bagi para perempuan. Wahiyalan utawi salah sahal haidu iku ayat tegese gede al-khariju kang metu minimal atin saking wong wadon balagot kang tumekaya imro'ah balagot kang tumekaya imro'ah disaksina ing sangat sakehe tahun. Yang pertama adalah ketika seorang wanita mengeluarkan darah haid. Darah haid ini yang disebut darah haid adalah ketika dikeluarkannya oleh seorang wanita yang sudah mencapai usia 9 tahun. 9 tahun ini adalah tahun Qamariyah, adalah tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Karena hitungan bulan Hijriah dengan bulan Masehi itu berbeda. Berbedanya kalau Masehi itu lebih banyak. Rata-rata bulan Masehi itu ada yang nyampe 30, 31. Kalau bulan Hijriah rata-rata 28, 29, jarang yang 30. Jadi yang dijadikan patokan 9 tahun usia itu adalah tahun Hijriah. Nah, sekarang yang ada di sini tahu nggak tanggal berapa lahirnya? Tanggal Hijriahnya harus tahu ya. Kalau belum tahu harus tanya. Karena patokan itu adalah Hijriah. Nah, yang umum kita pakai adalah tahun Masehi, bulan Masehi, Januari, Februari, Maret sampai Desember. Tapi untuk umat Islam kita juga harus hafal mulai dari Muharram, Safar dan seterusnya sampai itu Hijjah. Jadi kita harus tahu. Karena patokannya adalah 9 tahun, kalau ada perempuan usianya baru 8 tahun keluar darah, itu belum bisa dikatakan darah haid. Dan jarang juga yang usia 8 tahun keluar darah haid. Biasanya memang keluarnya setelah usia 9 tahun. Tapi ada juga yang sudah 10 tahun, 11 tahun belum haid. Belum haid. Nah, berarti ya belum kedatangan.
ini ada batasannya. Kalau yang perempuan ini mau ngitung, Santriwati mau ngitung, darah haid itu tidak akan kurang dan tidak akan lebih dari 24 jam. Yang haidnya 6 hari, 7 hari, atau 10 hari, atau mungkin 15 hari, tetap darah yang keluar itu tidak akan kurang dan lebih dari 24 jam. Menetesnya. Nah, menetesnya. Dan kata keterangan, haid itu seperti kita mengeluarkan umbel gitu. Ya, kalau ada umbelnya di hidung, itu kalau mau dikeluarkan ya dikeluarkan aja. Kalau tidak ditahan ya ditahan, tapi kadang-kadang tidak tertahan, keluar dengan sendirinya. Itu darah haid. Dan yang paling menyakitkan, kalau darah haid itu warnanya bukan merah, tapi putih. Itu sakit sekali. Tapi bukan saya alami, bukan. Katanya ada orang yang wanita yang mengeluarkan darah haid warnanya putih, itu sangat sakit. Ada yang sampai bilang ada juga beberapa wanita yang dikaruniai oleh Allah tidak haid. Tidak pernah haid. Siti Fatimah, putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak haid. Siti Fatimah. Di sini santriwati ada yang tidak haid? Semuanya udah haid. Baik yang belum juga. Ya. Yang belum berarti belum balik. Walaupun sudah 9 tahun kan. Karena tanda baliknya itu adalah ketika haid dalam usia 9 tahun. Kalau belum haid berarti belum balik. Belum balik. Nanti berarti baliknya kalau udah usia 15 tahun sudah haid ya. Atau bisa juga tanda baliknya dengan ihtilam, mimpi mengeluarkan air. Kalau ada wanita yang sudah kedatangan haid, maka dia dalam kondisi junub. Kalau junub, maka ada beberapa larangan, ketidakbolehan. Apa saja larangan untuk wanita yang sedang haid? Pegang Quran, baca Quran, tidak boleh baca Quran. Boleh baca Quran, tapi niatnya jangan baca Quran, tapi niatnya zikir. Ya zikir saja. Berhubungan badan dengan suami dalam keadaan haid, tidak boleh. Wan nifas wahwa dan ia nifas ada ibu getih al-khoriju kang metu akibat wiladati hingga sawise akhirat. Aina maka satu nifas mujibun iku kawajibakan lil muslim hari adus kotkan karawan muslim. Perkara yang mewajibkan mandi khusus wanita yang selanjutnya adalah nifas. Nifas ini darah yang keluarnya sesudah melahirkan. Kalau sudah melahirkan biasanya keluar darah. Darah itu namanya darah nifas. Paling sedikit tetes, paling banyak selama 40 hari. Ada yang sampai 40 hari itu masih keluarin darah. Kasihan. Ya. Makanya ada istilah 1 dus 1000. Kalau sudah istrinya melahirkan ada istilah siap-siap salibi 1 dus. Itu 40 hari. Nanti pembahasan nifas juga ada. Pada santriwati khususnya, selain daripada darah haid dan darah nifas, ada lagi darah yang keluar, tapi tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Namanya darah istihadah. Nah, bagaimana membedakan istihadah? Selain haid dan nifas itu namanya istihadah. Contoh, pada pagi hari keluarin darah,
pas bobot itu sudah mampet dan dirasa sudah tidak ada sisanya lagi. Ketika tisu ditempelkan, tidak ada bekasnya lagi, kan cara ngeceknya dengan tisu atau dengan kapas. Ya, kalau masih ada noda-nodanya, mungkin masih lanjut, tapi kalau sudah bersih itu nggak akan ada lagi. Nah, kemungkinan darah yang keluar itu adalah darah istihadah. Tapi istihadah ini jarang, karena istihadah ini masuknya darah penyakit. Umumnya yang keluar itu adalah darah haid. Istihadah itu karena ada faktor yang mengakibatkan keluar darah. Biasanya diketahui umumnya bukan istihadah, tapi haid. Nah, kalau ada wanita yang sudah kedatangan haid, meskipun hari pertama itu keluar, kemudian hari kedua agak jarang, jangan dulu mandi. Harus dipastikan dulu memang darahnya sudah saat, sudah habis. Tapi ya itu tadi, kita bisa mengukur darah yang keluar itu tidak akan kurang dan tidak akan lebih dari 24 jam. Kalau dirasa keluarnya baru hanya 2 jam 3 jam, berarti belum tuntas, masih akan ada lagi nanti. Karena sudah begitu Allah Subhanahu wa taala mengaturnya. Darah haid itu tetesannya tidak akan kurang dan tidak akan lebih dari 24 jam. Mengenai darah haid ini banyak sekali pembahasan yang nanti akan dikupas dalam khusus bab haid. Kapan boleh sholat? Kalau misalkan ada wanita yang sucinya itu jam 12, misalkan, apakah nanti sudah wajib sholat zuhur? Ya. Kemudian sucinya itu jam 6 misalkan, kurang 10, masih ada waktu asar. Apakah asarnya itu sudah wajib atau nanti qadha atau bebas? Itu nanti ada pembahasannya. Bagi suami ini harus lebih tahu tentang masalah haid ini, Antis. Harus lebih tahu. Takut nanti istrinya kurang tahu, suami yang kasih tahu. Wajib sholat soalnya. Kalau sedang haid tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Nah sekarang kalau ada wanita haid meninggalkan sholat, diqadha apa enggak sholatnya? Diqadha apa enggak? Enak amat enggak diqadha. 6 hari haid enggak sholat, diqadha enggak? Enak sekali kan diqadha. Enak jadi perempuannya. Berarti 14 enggak ada kewajiban ya. Enggak haid 6 hari juga enggak sholat. Sholatnya tidak diqadha. Nah ini rukhsah namanya dispensasi diskon keringanan. Kalau diskon itu pengurangan diskon. Kalau rukhsah itu bahasa Kang Sampunnya dispensasi. Sesuatu yang tadinya wajib menjadi tidak wajib. Nah sekarang bayangkan kalau wanita yang wajib mengqadha sholat kewalahan, sangat kewalahan. Makanya Islam mengatur, fikih menetapkan kalau wanita yang bukan haid sedang nifas itu sholatnya tidak usah diqadha. Namanya udzur syar'i. Bagaimana dengan puasa Ramadan? Saat bulan Ramadan teman-temannya mau puasa, dia nggak puasa karena sedang haid.
puasa, nggak sholat tarawih, nggak tadarus. Nah, khusus untuk Ramadan wajib di Mengapa wajib dikodok? Karena dilaksanakannya juga tidak terus menerus. Kapan mengkodoknya? Perhatikan ini. Kapan mengkodoknya? Nanti setelah Ramadan selesai, begitu suci, jangan ditunda-tunda, langsung kodok. Gak boleh ditunda-tunda, gak boleh dinanti-nanti, nantilah bulan depan, nantilah sekalian puasa Senin Kamis saja, gak boleh. Harus segera, ya. Maka meskipun bulan puasa lagi hebat puasa, gantinya nanti. Bulan Syawal kalau sudah suci langsung dikodok, gak boleh ditunda-tunda. Begitu juga yang barangkali ketika belum tahu hukumnya dulu banyak kodokan dalam Ramadan sebelumnya, harus dikodok, segera dikodok. Dan nanti ketika mengkodok itu, kalau misalkan tanggal 2 Syawal sampai tanggal 6 itu juga sekaligus dapat fadilah puasa bulan Syawal. Kalau kita mengkodok harinya hari Senin, pahalanya double. Ya kodok, ya sekaligus dapat pahala puasa sunnah. Tapi niatnya tetap kodok. Jangan niat double, ya niat kodok, ya niat puasa Senin. Niat kodok tadi otomatis dapat pahala sunnah hari Senin. Kalau niatnya puasa hari Senin, tapi dia punya kodokan, tapi nggak diniati, nggak jadi. Harus niatnya niat kodok saja. Niat kodok. Nah, dan dalam puasa ini mestinya puasa kita bukan hanya bulan Ramadan saja. Ramadan ini adalah bulan latihan, bulan pembiasaan. Ketika nanti sudah selesai bulan Ramadan, semoga kita bisa istiqomah puasa hari Senin, puasa hari Kamis. Ya, terutama ini memang sangat berat kalau nggak biasa. Puasa kelahiran, puasa ayam ungkit, tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya, ya, itu ayam ungkit. Dan puasa-puasa sunnah yang lain. Sebaiknya seperti itu. Kenapa setelah Ramadan banyak dari kita yang tidak kuat kemudian puasa lagi? Karena Ramadannya tidak efektif. Seperti saya, setiap hari tidur aja, bangun-bangun sore maghrib. Jadi puasanya hanya pindah tidur. Ya, seharusnya kita puasa tetap seperti kalian itu, ya. Laksanakan aktivitas, ya. Laksanakan aktivitas. Walaupun puasa tetap kegiatan dilaksanakan. Jadi ada istiqamah. Wal wiladatu lan kalahiratan al masbubatu kang den barengi bil balai kalawan terus-terus. Wal wiladatu lan utawi kalahiratan al masbubatu kang den barengi bil balai kalawan terus-terus. Mujibatu iku ngawajibaken bil muslim kadus Quran kalawan mesti. Yang mewajibkan mandi juga adalah melahirkan, yang melahirkannya dibarengi dengan sesuatu yang basah. Istilahnya itu ketuban, ya, air ketuban. Jadi sampai melahirkan ketubannya sekaligus pecah. Air ketuban. Wal mujarradatu lan utawi kang den suwungaken anil balai saking terus-terus mujibatu iku ngawajibaken lil muslim paling halus bil aswahi dalam qaul kang luwih. Dan kalaupun melahirkannya tidak disertai dengan air ketuban, menurut qaul yang paling sahih tetap wajib mandi.
keluar beserta anak yang dilahirkan adalah sisa-sisa air mani. Sisa-sisa air mani yang berbarengan dengan anak yang dilahirkan yang nggak jadi, nanti keluar pada saat dilahirkan. Makanya wajib mandi. Sebelum kita pindah ke pasal selanjutnya, kita simpulkan perkara yang mewajibkan mandi ada 6. 3 perkara untuk laki-laki dan perempuan, 3-nya lagi khusus perempuan. Yang 3 bisa untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah bertemunya 2 anak kita. Yang kedua mengeluarkan air mani. Yang ketiga meninggal. Yang 3 perkara khusus perempuan yaitu mengeluarkan darah haid, darah nifas, dan melahirkan. Selain daripada itu tidak wajib mandi. Ini mandi wajib ya. Kalau mandi sunnah lain lagi nanti pembahasannya. Ini khusus mandi wajib. Faslun utawi iku sawiji pasal wa faraidul ghusli lan utawi sake pardune adus. Salah satu asya iku teteluk sake perkara. Ahaduha utawi salah sijine sarata an-niyatu iku niat. Payadwi mangka niat al-junubu sapa wong kang junub. Rokal jinabati ingilanaken jinabah. Awil hadati atawa ngilanaken hadas al-akbari kang gede. Wa nahwi dzalika lan sepadane mangkono jinabah. Wayadwi lan niat al-hadidu sapa wong kang hewan kawin nubasai atawa sake kang lipas. Rokna hadasil haidi ingilanaken hadas awin nifasi atawa nifas. Watakunu lan kana an-niyatu apa niat makhluqunatun iku den barengaken bi awwalil fardhi kalawan kawitane fardhu wa huwa lan utawi awwalil fardhi awwal ma iku kawitane barang yuksan kang den wasuyama min a'lal badani saking dhuwur-dhuwure badan au asfalihi atawa arah ngisore badan. Kalau nawa maka lamun niat ya wong ba'da ghusli juz'in ing dalam sawise masuk juz wajib maka wajib i'adatuhu apa baleni niat atau baleni usaha. Ketika kita melaksanakan mandi jinabah, mandi besar, maka ada 3 perkara yang fardu. Ini yang harus dijadikan patokan, yang fardu dulu. Karena pakai sampo itu sunnah, pakai konje. Biasanya kalau di kampung-kampung pakai konje, pakai sabun. Itu juga sunnah. Bolehkah mandi jinabah dengan tidak memakai sabun? Boleh. Bolehkah mandi jinabah tidak pakai sampo? Boleh. Yang penting kita memenuhi 3 perkara yang wajib ini. Yang pertama adalah niat. Niatnya bagaimana? Kalau laki-laki niatnya menghilangkan jinabah, menghilangkan jinabah atau menghilangkan hadas besar. Niat saya mandi menghilangkan hadas besar. Niat saya mandi menghilangkan jinabah atau niat saya mandi menghilangkan hadas besar. Kalau bahasa Sunda juga nggak apa-apa. Niat pula mandi ngalangitkeun hadas gede. Kalau Sunda. Kalau orang Inggris niatnya beda tapi dia pasti bahasanya. Gak tahu bahasa Inggrisnya gimana. Yang pasti pakai bahasa mereka. Kalau yang kita baca nawaitu ghusla dirofil hadasil akbari fardhotillahi ta'ala, kita baca itu adalah talaqudun niat.
melafalkan niat, bukan niat, karena niat itu tempatnya di hati. Nah, kapan niat itu kita letakkan di dalam hati? Kalau yang head nifas, niatnya mandi menghilangkan hadas head. Niat mandi menghilangkan hadas nifas. Jadi kalau yang head mandi jinabah itu ketika mandi niatnya, niat saya mandi menghilangkan hadas head. Niat saya mandi menghilangkan hadas nifas. Niat tersebut dikeretapkan di dalam hati manakala air menyentuh bagian badan yang pertama kali. Yang wajib dibasuh adalah jami'ul badan, keseluruhan badan. Yang namanya badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika air itu menyentuh juz badan kita, bagian badan kita, maka disitulah dibarengi dengan niat. Umpamanya kita ambil air segayung, kita jatuhkan ke kepala. Ketika air itu nyentuh ke kepala, ya, ini harus betul-betul dihitung, harus betul-betul cermat. Ketika air itu jatuh ke kepala, disitulah hati ini niat. Jadi niatnya bukan waktu megang gayung. Awas, niatnya jangan mendahului air jatuh ke kepala. Kalau niatnya mendahului air belum jatuh ke kepala, hati sudah niat. Itu harus diulangi. Harus diulangi. Ya. Bagaimana kalau air itu datangnya bukan ke kepala, tapi ke bahu? Bahu kanan dulu. Boleh. Tidak mesti ke kepala. Walaupun air itu jatuhnya ke bahu, boleh. Niat. Bagaimana kalau air itu yang pertama kali kita basuh adalah kaki? Kaki dulu. Mau mandi yang dibasuh kaki dulu. Boleh. Di bagian manapun boleh. Gak mesti kepala. Yang umum adalah kepala. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mandi jinabahnya di air Rampones misalnya? Air kolam yang gede. Ketika badan kita menyentuh air, maka dalam hati niat. Nah, yang bagus di dalam mandi itu, kalau ini mudah-mudahan bisa diamalkan semua. Kita jangan dulu mandi besar. Kita jangan dulu mandi besar. Tapi kita bersihkan dulu. Barangkali ada kotoran di bawah kuku. Kemudian kita wudhu dulu, wudhu sunnah sebelum mandi. Baru setelah itu mandi wajib. Setelah itu mandi wajib. Dan saya khawatir kalau misalkan mandi jinabahnya itu setelah mandi pakai sabun dan sampo, takut ada bagian-bagian anggota tubuh yang hilang. Sedangkan semua badan kita kalau mandi jinabah wajib dibasuh. Contohnya begini, mandi jinabah dulu, diniati dulu, tapi mendahulukan nyampo. Ya, nyampo dulu, sabunan dulu. Setelah dirasa bersih, nyampo sudah, sabunan sudah, baru mandi jinabah. Nah ini hati-hati. Takut ketika nyampo itu ada rambut yang ke bawah, kecabut, sehingga ketika mandi jinabahnya tidak kebasuh. Maka menurut saya yang ikhtiar itu setelah kita wudhu, setelah kita menghilangkan kotoran-kotoran di badan, kemudian kita wudhu sunnah,
maka yang didahulukan adalah mandi jinabatnya. Ya, yang didahulukan apa? Mandi jinabatnya. Nanti setelah mandi jinabat selesai, baru mau nyampo, mau sabunan, mau digesek-gesek pakai biolet, gak masalah, karena sudah aman, badan sudah terbasuh, jinabatnya selesai. Bisa dipahami? Jadi jangan sampai mandi jinabatnya dibelakangkan. Ini bagi yang sudah maklum bukan hal yang penting ini, apalagi yang sudah dewasa-dewasa. Tapi bagi yang masih remaja yang mungkin belum ini penting ini. Penting, harus diketahui. Ya. Bagi laki-laki juga sama. Ya. Jangan sampai kita mandi jinabatnya dibelakangkan, mendahulukan nyampo dan sabu. Ya. Kenapa? Karena takut ketika kita nyampo itu ada beberapa bagian tubuh yang hilang. Ya kalau tangan nggak mungkin ya. Ya contohnya rambut, rambut. Bahkan perhatikan ini. Ketika kita dalam keadaan jinabat, baik laki-laki maupun perempuan, kalau ada bagian tubuh yang jatuh, yang paling sering apa? Rambut, nyisiran, kan? Jatuh. Gunting kuku, ya karena kukunya panjang digunting. Ini harus dikumpulkan. Kalau gunting kuku dalam keadaan jinabat itu kuku-kukunya itu harus dikumpulkan. Kalau nyisir rambutnya ada yang rontok, itu rambutnya harus dikumpulkan. Nanti ketika kita mandi jinabat dibasuh bareng. Ketika mandi jinabat kuku ataupun rambut yang rontok itu dibasuh bareng. Kalau tidak dibasuh itu nanti akan menuntut ya. Akan menuntut karena belum disucikan. Jadi hati-hati ya. Makanya kalau lagi jinabat itu hati-hati. Lebih cepat mandi lebih baik supaya kita cepat dalam keadaan suci. Sekarang sedikit kita bahas mengapa orang yang lagi jinabat itu kok nggak boleh baca Quran, ya? Baik laki-laki maupun perempuan diantaranya nggak boleh baca Quran, nggak boleh sholat, nggak boleh, haram. Lagi jinabat, sholat haram. Kenapa nggak boleh? Nah ini yang harus dijawab dan harus hati-hati juga. Karena orang yang lagi jinabat itu betul-betul badannya lagi dalam keadaan kotor, dalam keadaan hadas besar, bukan hadas kecil lagi, hadas besar. Maka jangan sembarangan. Kalau kita lagi jinabat, baik laki-laki maupun perempuan, kita jangan sembarangan. Badan kita ini lagi hadas besar, lagi kotor. Termasuk wanita-wanita yang sedang hati-hati dulu. Hati-hati dulu. Karena lagi tapi dalam keadaan hadas besar. Ya. Nanti itu pembahasannya apa saja yang harus dihindari. Ya. Nah, kalau dalam agama, ya kita menghindari yang dilarang. Di sini dikatakan min aqlal badan atau asfalihi. Jadi boleh dari atas badan, boleh dari bawah badan. Jadi tadi saya ulangi, jangan sampai ada asumsi kalau mandi besar itu air harus nyentuh dari atas dulu, ya. Dari tengah juga boleh, dari bawah juga boleh. Kalau kita sudah mau mandi besar, maka yang pertama kali, kalau yang paling bagus itu dari atas. Ketika air nyentuh kepala, diniati. Kemudian kalau airnya itu terus ngalir ke bawah sampai semua badan terbasuh, ya cukup. Nah, tapi kebanyakan pakai ember besar ya. Terus mandi besar ya, sampai semuanya kena. Wa izalatun najasati lan kapindho ngilangkan najis.
In kana lamun ana ieu najasa ala badanihi iku ing atase awake wong. Ayil muhtasini tegese wong kang adus. Wa hadza lamun tawi iki izalatun najasa ma iku barang rajjahu kang ngumpulaken iman al-Rafi'i sapa Imam al-Rafi'i. Wa alaihi ing atase izalatun najasa fala takfi mangka ora nyukupi goslatun apa masuk wahidatun kasus pisan minal hadathi saking hadas wan najasati lan najis wa rajjahalan munggulakan An-Nawawi sama Imam An-Nawawi al-iktifa'a ing alap cukup bi goslatin kalawan wasuhan wahidatin kang sepisan anhuma saking hadas lan najis wa mahalluhu lan utawi panggonane iktifa ma iku barang idza kana tatkala ana an najasatu apa najis hukmiyatan iku najis hukmiyah amma idza kana ana tatkala ana an najasatu apa najis ainiyatan iku najis ainiyah wajib mangka wajib guslatani apa adus loro anhuma saking hadas dan najis. Fardu mandi yang kedua adalah menghilangkan najis di badan. Kalau di badannya ada najis, bisa saja habis main tai ayam, bisa saja dia habis ngongkol, bisa saja dia ngantongin bangkai atau badannya penuh lumuran tai. Nah, ketika mandi besar itu sekaligus najis-najisnya harus dihilangkan. Kalau najisnya sampai gak hilang, najisnya ada yang tersisa, ini mandinya tidak sah. Oleh karena itu, maka menurut Imam Al-Rafi'i mandi besar jinabah itu tidak cukup dengan satu basuhan saja, harus dua kali. Yang mandi wajib, yang mandi sekaligus menghilangkan najis. Tapi kalau menurut Imam An-Nawawi satu kali pun boleh, asal najis yang ada di badannya itu adalah najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah tetap wajib dua kali. Apa bedanya ainiyah dengan hukmiyah? Apa bedanya? Kalau najis ainiyah, najisnya kelihatan, bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dicium. Kalau bau-bau, kalau bentuknya bulat-bulat, ya, kalau warnanya hitam-hitam, itu najis ainiyah. Kelihatan jelas najisnya. Wah ini ya. Kalau hukmiyah berarti lawan dari ainiyah. Najisnya tidak terlihat, najisnya tidak tercium, najisnya tidak terasa. Contohnya, ada anak kecil kencing di keramik ini. Kencing di keramik ini. Setelah kencing, karena nggak ada yang membersihkan, ya sudah, menggenang begitu saja sampai kering. 2 hari kemudian, yang tadinya ada air kencing di keramik ini, hilang air kencingnya. Dilihat tidak ada, dicium juga udah hilang baunya, kemudian dirasa juga udah nggak ada rasanya, atau sudah. Tapi kita tahu persis di sebelah sini nih ada yang kencing, anak kecil belum dibersihkan. Ini namanya najis hukmiyah. Walaupun tidak kelihatan, tidak dirasakan, tetap ada najis. Itu hukmiyah. Nah, kita hati-hati dengan najis hukmiyah ini. Dengan najis hukmiyah ini hati. Termasuk para santri, tolong bantu teman-temannya yang lain ketika mau masuk ke mushola. Dari kelas dilepas sendal sepatunya, kemudian sampai ke sini belum cuci kaki sudah naik ke mushola.
Meskipun gak kelihatan najisnya, itu pasti bahwa najis, namanya najis iya. Akhirnya sholatnya tidak sah, karena salah satu syarat sholat supaya sah berdiri di tempat yang suci. Saya mau ke musola, nginjek najis, kemudian saya sholat, saya tidak tahu kalau itu najis, sholat saya tetap sah karena saya tidak tahu. Yang tanggung jawab di akhirat itu siapa? Yang bawa najis itu. Kecuali kita tahu. Kalau nggak tahu nggak masalah, karena hukum Islam nggak memberatkan. Ya, Islam nggak memberatkan. Tapi kalau tahu, banyak yang naik ke musola tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, bawa najis. Wah, ini kadang-kadang dalam seminggu sekali harus dipel musola itu untuk mensucikan. Karena tempat sholat harus suci. Maka di situ walaupun kecil ada kolam. Itu tujuannya apa? Jangan kita merasa kaki suci. Jangan merasa kaki kita sudah suci. Tetap harus wajib cuci kaki dulu. Ya. Bukan yang pakai sendal, pakai sepatu di situ langsung naik ke sini. Harusnya nggak boleh itu. Harusnya nggak boleh. Mohon maaf ya. Langsung ke musola, cuci kaki dulu di situ. Takut di rumahnya pernah injak najis. Khawatir ketika sebelum pakai sendal kakinya injak najis. Naik ke musola, najisnya bawa ke musola. Masjid, musola itu harus kita jaga betul kesuciannya. Dan kita harus peduli, nggak boleh cuek. Nggak boleh cuek, nggak boleh kita apatis. Asal bodoh lah, di bawah takdir nggak boleh itu. Kita harus menjadi bagian-bagian dari orang yang peduli itu. Kenapa? Karena itu merupakan syarat mutlak sah dan tidaknya sholat. Awas hati-hati. Sholat itu menjadi tidak sah kalau berdirinya di tempat yang tidak suci. Maka musola yang memang sudah ditetapkan sebagai tempat sholat, ini mulai dari pintu sampai ke dalam-dalamnya ini harus suci semua. Kalau kelihatan ada najisnya, jangan nyuruh yang lain, kita yang bersihkan. Ya. Kalau kita tahu diam saja, kita ikut tanggung jawab di akhirat. Makanya yang bagus itu setiap musola, setiap masjid di luarnya ada kolam untuk cuci kaki. Jadi mohon ya, setelah ini kalau mau masuk ke musola ini, walaupun rasanya kakinya kering, tetap cuci kaki dulu sebelum masuk, sehingga dipastikan kaki kita ketika masuk ke musola ini sudah dalam keadaan pasti suci. Kalau yang lewatnya pintu sana, berarti cuci kaki dulu di kolam. Kalau kolamnya nggak ada airnya ya ke sana. Harus dipastikan suci. Ini yang khawatir, banyak sekali yang kelihatannya sholatnya tidak sah karena menyepelekan ini. Ada yang sholatnya di rumah, dari kamar mandi harusnya pakai sendal atas, ya Pak Haji Samun ya, harusnya pakai sendal atas karena menjaga takut ginjal najis. Kadang-kadang pakai sendal mah enggak, cuma jongkak jengkek. Samet ya. Jadi yang nginjak itu enggak semua kakinya tapi jempolnya itu apa bedanya? Kalau yang nginjak jempolnya ya sama saja. Ya, itu udah kebiasaan. Dari kamar mandi mau ke tempat sholat menghindari najis, jinjak jaraknya cuma jempol doang. Kalau nginjak ya nginjak saja, nggak bisa dihindari. Maka di setiap rumah-rumah sediakan sendal khusus untuk sholat. Ya, kalau belum ada kenapa sih harganya sendal jepit? Kalau nggak kebeli, mungut saja mungut. Sendal-sendal bekas itu dikasih tali gitu. Kalau mau beli juga nggak sendal, paling 10.000 kan? Kita beli dua, ya, khusus
untuk transportasi dari kamar mandi ke tempat sholat. Jangan sampai injak sejadah dari kamar mandi bawa najis. Karena syarat sholat adalah berdiri di tempat yang suci. Tadi dikatakan bahwa fardu mandi yang kedua menghilangkan najis. Ya, najis terbagi berapa? 3. 1 najis muhdath, 2 najis mutawassito, 3 najis mughalladh. Kalau di badan kita ada najis mughalladh, kalau di badan kita ada tai anjing, ada anjing berak usia, beraknya mencret ke badan kita. Ya mau tidak mau harus diserut dulu badan kita. Harus dicuci dengan 7 kali basuhan, 1 basuhannya dicampur dengan tanah yang suci, baru mandi. Resiko najis mughalladh. Di fardu mandi yang kedua adalah menghilangkan najis. Wa ismalul ma'i lan akan banyu ila jami'i sya'ri paling sakabehane rambut wal basyarati lan kulit. Fardu mandi yang ketiga, air harus nyampe ke semua rambut dan semua kulit. Biasanya orang itu punya rambutnya di mana saja? Rambut adanya biasanya di mana saja? Di kepala. Nah, berarti rambut kepala harus kena air. Terus di mana lagi? Di ketiak. Rambut ketiak harus kena air. Di mana lagi? Kalau laki-laki biasanya di dadanya penuh bulu ya. Itu juga harus kena air. Terus ke bawah. Nggak tahu di bagian mana itu. Itu juga harus kena air. Ya. Kalau ada 1 lembar saja rambut yang tidak terkena air, mandinya tidak sah. Terutama yang perempuan yang rambutnya panjang sampai ke kaki. Ya, ada perempuan yang hobi merawat rambutnya sampai kaki juga dipotong-potong banyak. Jadi hidupnya ngurusin rambut aja. Nah, yang enak itu kalau kita tidak ada rambutnya, botak. Dan itu adalah bagus. Mencukur kumis itu hukumnya sunnah. Sunnah mencukur kumis. Jadi kalau misalkan ada laki-laki tidak ada kumisnya, jangan disangka dia nggak berkumis. Karena memang kumisnya dicukurin terus, sunnah. Kalau memanjangkan janggut itu sunnah. Kumis sunnah dicukur, janggut sunnah dipanjangkan. Janggut. Jadi gak apa-apa janggut kita sampai ke dada. Kemudian sunnah juga nyambutan bulu kelek. Bulu-bulu ketiak itu harusnya dibersihin terus. Karena kalau banyak gembreng gitu, reksona gak apa-apa. Terus rambut bagian bawah juga itu harus rutin dibersihkan, dicukur. Jangan dipelihara sampai panjangnya semeter. Harus dicukur. Dicukurin terus. Gak boleh dibiarkan sampai lebat. Itu kesunahan-kesunahan yang kemudian gunting kuku, kan syariatnya Nabi Ibrahim ya. Nakul ibti ya. Untuk nyambutan bulu kelek. Kalau rambut ya ini bebas, nggak ada larangan laki-laki rambut panjang itu nggak ada. Laki-laki rambutnya panjang nggak boleh. Kata siapa boleh? Tuh kita lihat nanti rambutnya panjang, kayak apa? Kayak binti. Bahkan kalau bisa laki-laki itu nanti kalau sudah tidak terikat kewajiban sekolah, sekali-kali rambutnya panjang sampai sini.
Bapak aku orang lupa sakit, tapi kalau lagi sekolah biasanya nggak boleh pagi. Saya dulu waktu di pondok rambutnya panjang. Bisa kalian bayangin sendiri kalau rambutnya panjang kayak gimana. Tapi kalau masuk kelas nggak boleh panjang, harus pondok. Jadi ngakalinnya rambutnya digulung, masukin ke peci. Jadi pendek, kelihatan. Kemudian semua badan juga harus kena. Nah, biasanya kalau orang gemuk di badannya banyak lipetan kulit. Ini harus betul-betul kena air. Nah, pusar juga. Kalau yang lahirnya lewat dukun, biasanya pusarnya itu nongkrong. Apa ya istilahnya itu? Pokoknya bolongannya itu rumit. Sehingga banyak yang nyangsang gitu, kotoran-kotoran gitu ya. Ini harus diisi. Kalau yang lewat bidan biasanya bagus bentuknya, besarnya, jadi bolong. Ya. Bolong gampang bersihinnya. Kalau lewat dukun karena alatnya juga mungkin kurang ini, waktu putusin pusarnya sembarangan ya. Jadi nggak pakai alat itu jadi nongkrong. Yang tersenyum itu merasa nonton ya. Intinya semua badan kita, rambut kita harus terbasuh oleh air. Wa bi ba'din musahilan iku ing dalem. Wa bi ba'din musahilan iku ing dalem sebagian tulisan badla jami'i kali dari badal lapar jami'i usulun utawi lapar usulun lapar orang beda iku maujud baina sya'ri rasi dalam antarane rambut sirah wa ghairihi latiane rambut sirah. Semua rambut wajib dibasuh, baik rambut kepala maupun rambut yang lainnya. Wala bainal qafifi lan wala ing dalem antarane rambut kang tipis minhu saking rasu wal katifulan kandel. Rambut yang tipis, rambut yang tebal semuanya harus kena air. Wasya'rulan utawi rambut al-madhuru kang den belung ilam yasilam nolatu meka al-ma'u aqaban ila batinihi maring jerone sya'ru illa bin naqdi angin kalawan mudari wajib maka wajib naqdu apa mudari sya'ru. Kalau ada orang rambutnya digulung pakai onde atau nggak pakai onde, itu kalau misalkan airnya nggak nyampe ke kulit dan semua rambut, berarti gulungannya harus dilepas. Gulungannya harus dicopot sampai kena air. Wal muradulan utawi kang den karepaken bil basyarati kalawan kulit. Zahirul jildi iku jabane kulit. Yang dikehendaki dengan basyarah kulit adalah kulit zahir, kulit luar, kulit yang terlihat. Jadi yang bagian luar-luarnya ini semua wajib kena air. Kalau bagian yang dalam itu tidak wajib kebasuh air. Contohnya, telinga kita belum. Ini bagian dalamnya ini, kalau dimasukin jarum kan masih ada ke dalam, bisa masuk. Ini sudah tidak masuk dhahirul jildi yang dalamnya. Jadi nggak wajib. Cukup sampai sini aja. Itu yang wajib. Kalau yang sampai ke dalam-dalam nggak wajib. Wajib bulan wajib. Bos rumah apa masuk perkara dohalokan pertela yama min soma wai udunaihi saking bolongan loro kupingnya wong
maka kedua kuping kita wajib kena air, termasuk bolongannya. Awas, hati-hati ketika mandi takut telinganya nggak kebasuh, bolongannya, ini nggak sah mandinya. Harus kena bolongannya sampai sini, harus kena air, takut kelewat. Wa an kullan irun matzuhin kang bolong. Kemudian hidung, ya. Hidung yang bolongannya tercapai bisa dicuci, ini juga wajib sampai kerongnya habis. Yang ada kerong-kerongnya itu harus kena air. Awas kelewat, mandi aja nyampo sabun, kerongnya masih ada, lupa bolongan hidungnya tidak dibasuh, kelewat itu. Harus kena juga, karena itu masuk kepada zahirul jildi. Wa min syubuki badanin, dan saking sigar-sigarane awak, lepitan-lepitan badan. Wa yajibulan wajib isolul ma'i aman nekaaken banyu ila ma tahtal khulqati, maring barang kang tetep ing dalem isole kuncup minal aklami saking wong kang kuncupan. Kalau ada orang belum disunat mandi besar, maka air itu harus nyampe ke bawah kunculupnya. Kalau tidak bisa, berarti harus dipeset pakai pisau supaya nyampe. Makanya orang yang belum sunat itu tidak mungkin nantinya sah, karena nggak akan nyampe air itu bawah kunculupnya itu, karena masih ketutup oleh kunculupnya. Wa ilama dan paling barang yang bukan perkara iyama min parjil mar'ati saking parjine wong wadon indah kemudian ing dalam nalikane lungguhe mar'a. Kemudian batasan parji perempuan yang wajib dibasuh ketika mandi yang mana saja. Ukurannya adalah ketika duduk, ketika jongkok. Ketika jongkok yang kelihatan yang mana? Nah itu yang wajib dibasuh. Kalau terus sampai ke dalam nggak usah, bahaya. Cukup yang kelihatan ketika jongkok. Jangan dibayangin, coba. Paham? Udah paham ya? Sobian paham nggak? Sobian siap Jan? Ya sholat dulu. Nah ya dulu sama sholatnya ya. Tiara belum. Bulan depan insyaallah. Di kodroi hajatiha karena nekani hajatnya mar'ah. Jadi ketika mau buang hajat, perempuan mau buang hajat, itu kan ada yang kelihatan, ada yang tampak artinya. Nah, itulah yang nanti wajib dibasuh kalau mandi besar. Kalau tidak basuh itunya, mandi wajibnya tidak sah. Wa mimma lan saking barang yajib bukan wajib gusluhu apa masuhem al masrobatu utawi bool ya masroba. Awas ya masroba ya bahasa Arab ya, bahasa Arab ini masroba ya. Kasih nama anak yang penting Arab. Siapa nama anaknya? Siti Masroba. Oleh Pak, kita Siti Mohon. Bahasa Arab baik, punya Wasdina. Ini manis ini, panggilannya manis juga Mas ya. Masroba panggilannya Mas. Masroba. Wasdina bohong. Mas juga kalau dijadikan dengan Siti Masroba. Ini sokumen oleh karena Masroba. Gak kalau jumbo baik Masroba. Nah, pas bagian Masroba itu juga wajib ke basuh.
baik laki-laki maupun perempuan. Karena baik laki-laki maupun perempuan semuanya juga punya masrobah. Dikit lagi, nah lihat jam aja. Nah, malam ini kita pengajiannya sampai jam 12. Karena ini live streaming. Kita hargai yang live streaming, Pak Tis. Jadi ngajinya sampai jam 12. Sekarang baru jam 11, jadi 1 jam. Siap ya? Ya. Siap tidak? Ya. Siap ya. Ini kalau pengajian yang capek siapa? Dari tadi yang pengajian yang capek siapa? Yang tadi mulai belum salam diri ngomong siapa? Ya gimana saya juga pasti ada capeknya ya. Gak mungkin lah jam 12 ya. Jadi kita mulai hidup. Di annaha karena satu gune masroba tanggul iku pertela ya masroba di waktu kodoil hajat dalam waktu menangani hajat. Mengapa Siti masroba ini wajib dibasuh? Karena ketika kodoil hajat nonjolnya kelihatan. Gak percaya? Tes ketika kamu kodoil hajat suruh teman yang lihat. Coba ayat saya nonjol bener tak bener? Punya ada tak bener? Nonjol. Fatasiru min dhahiril badan, meskipun masrobah ini adanya melekot, meskipun masrobah ini biasanya melekot, tapi karena ketika kodoil hajat muncul, maka sisi masrobah juga wajib dibasuh. Jika wajib besar. Wasunanuhu lan utawi sake sunnah adus setelah fardu ada sunnah mandi. Pembahasan sunnah mandi insyaallah besok malam. Semoga